Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching. Kebetulan di sini yang akan menjadi coach adalah Pak Hendri, coaching, Bu Mariatun, dan saya sendiri sebagai observer. Sebelum memulai kegiatan coaching ini, saya akan bertanya pada Pak Hendri yang mana sebagai coach, ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada praktek coaching? Untuk rubrik penilaian kan ada 4, yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Ya, Pak. Untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan tahapan Tirta. Pak. Oh ya, oke. Terus kemudian kompetensi coaching apa saja yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching ini nanti? Kompetensi yang saya lakukan yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Memberikan pertanyaan berbobot yang mana nanti coach pada saat menjawab dapat berpikir terlebih dahulu langkah apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi lebih spesifik lagi sehingga dapat mengarahkan coaching untuk menggali ide-idenya kemudian. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Kira-kira dari Pak Hendri? Capaian indikator yang ingin dicapai yaitu tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bapak. Berarti alur cerita kan ya? Iya, Pak. Oke, baiklah untuk Pak Hendri dan Bu Mariatun, silakan melakukan sesi coaching. Kami persilakan. Terima kasih Pak Nang atas waktunya. Assalamualaikum Pak Hendri. Mohon izin Pak, bisakah minta waktu sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariatun. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu mau menceritakan tentang kejenuhan saya ketika mengajar di kelas Pak. Baik Bu, apa yang jadi masalahnya sehingga Ibu merasa jenuh? Ini Pak, saya itu melaksanakan penilaian harian ya setiap kali pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini yang jelas penilaian harian sementara. Setelah saya mengoreksi ya, ternyata ada beberapa anak itu yang nilainya itu selalu di bawah KKM Pak. Nah, inilah Pak Hen yang membuat saya itu pusing pokoknya. Ini dengan anak-anak saya yang ya beberapa anak ini. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Pada perbincangan ini saya mengharapkan nanti Pak saya dapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak Bedran. Bagaimana ya caranya agar murid-murid saya itu ketika saya lakukan penilaian bisa mencapai nilai yang ada di KKM itu Pak. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan murid nilainya di bawah KKM itu? Apa ya? Ini ada hal yang kurang bermakna Pak dalam saya mengajar itu. Menurut anak-anak seperti itu. Ibu lakukan seperti apa hingga Ibu berpendapat kalau pembelajaran Ibu kurang bermakna? Selama ini ketika saya mengajar itu murid saya itu merasa kurang antusias dan belajar dan motivasinya itu agak menurun Pak. Ini terbukti dengan
mereka itu kurang konsentrasi dalam belajar ya. Tidak mau duduk, tidak mau membaca, ada juga yang tidak mau mendengarkan ketika ada temannya itu yang membaca di depan ya. Namun mereka itu sangat aktif dalam hal berbicara atau dalam bahasa saya itu celometan, Pak. Ya, celometannya itu tidak sesuai dengan apa yang dibahas saat itu ya. Pokoknya sesuka mereka itu, Pak. Ada juga yang jalan-jalan, naik usil, mengganggu temannya, mencari perhatian dari teman-temannya. Ini seperti itu yang selama ini dalam pembelajaran saya itu, Pak. Dan dalam proses pembelajaran ini karena saya sering menggunakan metode ceramah saja ya. Dan hal itulah yang membuat anak-anak saya itu tidak tertarik dan menganggap bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini membosankan. Karena dalam metode ceramah saya itu murid-murid saya kurang saya libatkan di sini. Istilahnya saya lebih dominan daripada murid-murid saya. Dan murid-murid saya itu banyak diam ya, tidak paham dengan apa yang saya sampaikan saat itu. Begitu, Pak. Gitu ya, Bu ya. Kemudian menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat termotivasi dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya itu saya seharusnya banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran ini. Sepertinya atau seperti menggunakan metode-metode yang menantang keterlibatan semua siswa sehingga siswa-siswa itu bisa aktif, tapi aktifnya itu terarah pada pembelajaran itu, Pak. Nah, betul sekali Bu Mariatun. Saya yakin sekali jika Ibu bisa melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran, pasti pembelajarannya lebih bermakna. Jadi sekarang apa rencana Ibu? Rencana saya kedepannya ini saya akan mendesain pembelajaran ya dengan menggunakan metode buy and sell, yaitu dengan cara akan membentuk kelompok-kelompok kecil di kelas itu yang terdiri 3 siswa ya. Saya juga akan memberikan topik materi atau pertanyaan untuk didiskusikan. Selanjutnya membuat laporan ini dalam bentuk diagram. Dari 3 murid itu saya meminta membagi diri sebagai siapa yang jadi penjual, nanti siapa yang akan yang menjadi pembeli. Yang jelas dalam kelompok itu membagi penjual dan pembeli. Satu penjual, yang lainnya jadi pembeli. Selanjutnya hasil diagram itu saya minta untuk ditempelkan di tembok, Pak. Dan murid-murid yang ditunjuk sebagai penjual itu menerangkan hasil kerja mereka. Sementara murid yang menjadi pembeli nanti akan bertanya secara bergiliran ke kelompok lain. Ini bukan pada kelompoknya sendiri, tapi bertanya bergiliran ke kelompok yang lain. Setelah semuanya selesai, penjual dan pembeli berkumpul untuk menyimpulkan dari hasil jual belinya. Nah, topik materi yang didiskusikan oleh murid itu mengarah pada penilaian yang akan saya berikan ketika penilaian akhir nanti, Pak. Bagus sekali. Kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melaksanakan rencana ini secepatnya, Pak. Bahkan besok saya sudah bisa memulai. Setelah ini saya akan menyiapkan segala sesuatunya termasuk ya RPP, kertas karton untuk membuat diagram dan alat peraga yang lain. Bu Mariatun, bagaimana jika terjadi gangguan terhadap rencana yang telah Ibu susun tersebut? Yang akan saya coba yaitu saya akan mencari alternatif metode pembelajaran yang lain, Pak. Pokoknya melibatkan semua murid sehingga pembelajarannya lebih bermakna dan murid saya saat penilaian
mendapat nilai di atas, mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah seperti itu, Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan keberhasilan dan nilai siswa itu di atas KKM. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Dalam rencana ini saya itu berkomitmen untuk menerapkan rencana saya ini ke aksi nyata selanjutnya. Di akhir kegiatan saya akan saya refleksi kembali sehingga dapat mengetahui kekurangan mana yang harus saya perbaiki. Angkat ya, Bu. Lalu siapa saja nanti yang dapat membantu komitmen ini? Untuk komitmen ini saya akan meminta bantuan ya kepada kepala sekolah, teman sejawat, dan juga murid-murid di kelas saya. Bahkan saya akan menghubungi wali murid itu untuk selalu memberikan semangat kepada anak-anaknya saat belajar. Seperti itu, Pak. Sekali. Tadi Bu Maratun punya masalah bahwa ketika penilaian ada beberapa murid Ibu yang nilainya selalu di bawah KKM. Karena Ibu menilai karena pembelajaran Ibu kurang bermakna, terbukti siswa kurang konsentrasi saat mengikuti pelajaran. Ibu sering menggunakan metode ceramah, siswa kurang dilibatkan. Maka Ibu berencana untuk menggunakan metode buy and sell yang Ibu asumsikan lebih bermakna, dan Ibu segera akan melaksanakan besok dengan menyiapkan segala sesuatu dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana Ibu dan akan membuat refleksi. Saya sangat mendukung. Semoga semua yang Ibu rencanakan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih Pak Henry atas waktunya. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas layanan sebagai pendidik, khususnya bagi saya ini Pak. Saya mudah-mudahan bisa amanah untuk menjadi layanan pendidikan ini. Amin, 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 amin. Sama-sama, Bu. Baik Pak, kalau begitu saya mau melanjutkan dulu persiapan saya untuk pembelajaran besok. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya, sehingga saya merasa sangat senang untuk hari ini, merasa plong bisa menyampaikan unek-unek saya atau keresahan saya selama ini. Pak Hendri, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat atas praktek dari coachingnya. Untuk saya sebagai observer atau pengamat ya, di sini bisa menganalisis beberapa catatan. Semua sudah memberikan dari ikut ya, dari Pak Hendri ya, sudah berikan pertanyaan yang berbobot sehingga Guci dapat memunculkan ide-ide yang dalam menyelesaikan masalah ini. Terus berikutnya dari alur ceritanya, yang pertama tujuan. Tujuan sudah terpenuhi. Guci memiliki permasalahan yang harus dibicarakan dengan coach supaya tercapai jalan keluar. Permasalahan bisa tersepakati ya. Yang kedua, identifikasi umpan balik yang diberikan coach sudah sesuai dengan tujuan dan identifikasi potensi Guci. Contohnya tentang pertanyaan permasalahannya apa yang dihadapi oleh Guci dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan Guci menggali potensi diri untuk menentukan solusi. Yang ketiga, dalam rencana aksinya, pertanyaan menuju aksi sudah sesuai
terbukti dengan Koji menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menentukan jalan keluar masalahnya sendiri. Yang keempat atau terakhir, tanggung jawab. Pertanyaan sudah mengarah pada komitmen sehingga tercapai jadwal untuk rencana alternatif menemukan solusi untuk permasalahan. Yang terakhir, kompetensi apalagi kira-kira dari Pak Hendri sebagai coach yang perlu dikembangkan untuk melakukan atau yang dalam coaching tadi kira-kira apa? Yang ingin saya kembangkan atau saya adalah melakukan coaching yang berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobotnya mungkin supaya ide-ide atau menggali ide-ide dari coach itu bisa keluar semuanya. Baik, dari Pak Hendri sebagai coach, ini pertanyaan yang berbobot yang akan kompetensi yang perlu dikembangkan lagi kali. Terima kasih Bapak Ibu telah melakukan praktik coaching pada hari ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mungkin praktik coaching kita akhiri. Terima kasih atas waktunya. Maaf bila ada salah kata dari evaluasi atau analisis saya pribadi membutuhkan mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semangat.